Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, ketemu kembali dengan saya Miftahul Huda. Pada kali ini saya akan meneruskan apa yang telah disampaikan sebelumnya, bahwasanya orang menuntut ilmu jangan sampai punya salah tujuan. Karena apa? Kalau ia punya salah tujuan, maka nanti ilmunya menjadi tidak bermanfaat. Seumpama setelah dia berilmu, kemudian tujuannya mengungguli orang, tujuannya untuk mendebat ilmu orang, tujuannya untuk mengumpulkan serpian dunia, tujuannya untuk mengungguli teman sebaya. Maka kalau punya tujuan yang salah seperti itu akan merusak hasil dari ilmu kita. Di antara tujuan yang lain adalah al-ikramu inda sultan, mencari kehormatan di sisi penguasa. Jadi supaya dipandang oleh penguasa. Kalau kita punya tujuan salah seperti itu di dalam menuntut ilmu, maka akan ada akibatnya. Akibat apa yang terjadi ketika seseorang salah tujuan seperti itu? Ya tentu saja ada. Imam Nawawi menyebutkan fa'antasa'in, yang menjelaskan dari Imam Al-Ghazali, fa'antasa'in, maka kalau engkau melakukan menuntut ilmu seperti tadi, mengungguli orang, mendebat orang, bukan untuk dipraktekkan ilmu itu, bukan untuk diamalkan, fa'antasa'in, maka pada saat itu engkau sedang berusaha. Berusaha apa? Fi hadmi dinika, engkau berusaha menghancurkan agamamu. Engkau beragama dengan ilmu. Seseorang beragama dengan ilmu. Tidak boleh kita beragama tidak dengan ilmu. Kenapa? Kalau ada orang beragama tidak dengan ilmu, maka agamanya menjadi batil, menjadi salah agamanya. Karena agama itu memang berdasarkan ilmu. Ya, ilmu harus berkaitan dengan akal. Orang yang berilmu itu pasti berakal. Maka salah sama sekali kalau orang mengatakan beragama itu tidak boleh pakai akal. Beragama memang harus pakai akal, nggak boleh tidak pakai akal. Bagaimana cara kita menghitung sholat zuhur 4 rakaat kalau akal kita nggak kita pakai? Nggak bisa kita menghitung sholat zuhur 4 rakaat. Akhirnya sholatnya asal sholat gitu saja. Oleh karena itu, ketika seseorang beragama itu harus pakai akal. Jangan sampai beragama dengan menghilangkan akal. Maka ketika seseorang melakukan kesalahan di dalam menuntut ilmu itu, maka engkau sedang berusaha untuk menghancurkan agama. Wa ihlaki nafsika, tidak hanya sekedar menghancurkan agamamu, tetapi juga menghancurkan dirimu. Dirimu yang harusnya memperoleh pahala, dirimu yang harusnya memperoleh derajat tinggi. Karena orang yang berilmu itu, beriman dan berilmu itu dinaikkan derajatnya oleh Allah, maka itu hancur gara-gara salah ketika engkau menuntut ilmu. Oleh karena itu, ketika kita melakukan kesalahan seperti itu, sesungguhnya engkau sedang berusaha menghancurkan agamamu, engkau sedang menghancurkan dirimu. Bagaimana kok bisa begitu? Bi'ikbalika ala ghadabillahi ta'ala. Ketika engkau melakukan kesalahan seperti itu, engkau sekarang sedang menghadapkan dirimu dengan kemurkaan Allah Ta'ala. Allah menciptakan ilmu bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk diadu-adukan, bukan untuk dibantah-bantahkan. Tetapi Allah menciptakan ilmu itu untuk diamalkan. Maka ketika seseorang mengamalkan ilmunya, ini tidak bertentangan dengan tujuan ilmu itu sendiri. Tetapi kalau ia mencari ilmu tujuannya untuk bangga-banggaan, supaya dilihat orang, supaya dekat dengan penguasa, supaya jabatannya tinggi, maka yang seperti itu siap-siap saja memperoleh murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang menuntut ilmu yang salah seperti itu,
Wa bai akhiratika bidunyaka. Itu sama dengan engkau menukar atau menjual akhiratmu dengan duniamu. Berapa banyak harta dunia ini dibanding pahala akhirat. Oleh karena itu fasafhatuka ay aqduka fi dzalikal bai'i, maka transaksimu atau akad perdaganganmu, engkau menjual akhiratmu dengan duniamu. Engkau berilmu tapi hanya untuk mengumpulkan serpian-serpian dunia, tujuannya hanya itu, tidak lebih dari itu, maka pada saat itu engkau telah berakad, engkau telah bertransaksi dalam perdaganganmu khosiratan, dalam keadaan rugi. Maka jangan sampai rugi. Biarin harta ikut kita, tetapi bukan tujuan harta itu untuk ikut kita. Seseorang berilmu, mengajarkan ilmunya, lalu hartanya ikut, nggak masalah. Tapi tujuannya bukan semata-mata harta itu, bukan. Walaupun Imam Ali pernah mengatakan kepada Nabi, pernah mengatakan untuk Nabi bahwasanya dirinya rela diperbudak oleh orang yang memberikan ilmu walaupun hanya satu alif. Artinya betapa tinggi nilai ilmu itu. Dirinya diserahkan kepada orang yang mengajarinya. Dalam hal ini yang ngajari Sayyidina Ali adalah Rasulullah. Dirinya rela untuk diserahkan kepada Rasulullah. Diapain saja boleh. Karena telah diajari sebuah ilmu. Ini artinya ilmu sangat tinggi, ilmu sangat berharga. Andaikan ilmu bisa dibeli dengan uang, niscaya hanya orang-orang kaya yang pintar. Tapi nyatanya apa? Banyak orang kalangan dari miskin, tetapi ilmunya luar biasa. Miskin dia. Seperti Imam Syafi'i, itu dari keluarga miskin, tapi ilmunya luar biasa. Dan berapa banyak orang-orang kaya, tapi masih tetap juga nggak bisa apa-apa. Padahal bisa kalau dia mau beli, tapi ilmu nggak bisa dibeli. Itulah kenapa ketika seseorang menjual ilmunya, artinya dia semata-mata untuk mengumpulkan serpian dunia, itu sama-sama menjual agama dengan dunia. Maka perdagangan seperti itu menjadi perdagangan yang rugi. Maksudnya adalah naqisotan, kurang manfaatnya yang seperti itu. Li'annad dunya fi muqabalati sawabil akhirati la syai'a. Karena dunia itu dibanding dengan pahala akhirat enggak ada apa-apanya. Enggak ada sedikit ujung kukunya. Hanya saja pahala ini enggak kelihatan. Andaikan pahala ini kelihatan, niscaya orang akan rame-rame merebut pahala itu. Umpamanya begini. Ketika seseorang mau sholat berjamaah, kemudian shaf pertama itu pahalanya berbeda dengan shaf kedua. Shaf kedua pahalanya berbeda dengan shaf ketiga. Shaf ketiga pahalanya berbeda dengan shaf keempat. Andaikan di dalam shaf itu pahalanya terlihat, niscaya orang akan berebut maju ke depan. Nyatanya apa sekarang? Ketika ada shaf depan dipersilahkan, malah dia mempersilahkan pula. Mestinya berebut ke depan. Pada posisi seperti ini tidak ada tingkatan pejabat maupun rakyat. Siapa yang duluan ke depan. Tidak bisa pejabat datang belakangan, sholat Jumat, pejabat datang belakangan terus ke depan. Yang seperti itu menyalahi etika. Kenapa? Karena dia mengusir orang yang sudah duduk di situ. Tidak boleh kita mengusir orang yang sudah duduk di shaf itu. Kamu minggir, nggak boleh itu. Pak Gubernur mau duduk di situ, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dia lebih duluan di situ. Di sisi Allah nggak ada tingkatan pejabat, nggak ada tingkatan rakyat. Yang ada adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang menghargai orang lain, orang yang menghormati orang lain. Kalau ada orang tidak bisa menghormati orang lain, tidak bisa menghargai orang lain, dia tidak bisa dikatakan bertakwa. Oleh karena itu, dulu pernah terjadi ada ulama besar. Ulama besar ini udah disegani dia. Datang terlambat. Udah datang terlambat kemudian terus melangkai leher orang. Artinya orang sudah baris itu dia pengen ke depan melangkai.
Apa yang terjadi? Sampai di depan dijadikan oleh Allah sesak kencing. Sementara udah masuk tuh susah payah. Akhirnya bingung dia kan. Itu pada masa Imam Ahmad bin Hambal. Bingung dia. Yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya orang ini dideteksi oleh pemuda di sebelahnya. Kelihatan gelisah, goyang-goyang gitu. Lalu ditanya, barangkali kita ngatakan, Ustadz ngapain? Aku ini tadi sudah masuk payah, sesak kencing seperti ini, kayak mana mau keluar? Ternyata pemuda ini diberi karomah oleh Allah. Lalu pemuda ini langsung membentangkan sorbannya. Sorbannya dibentangkan itu. Lalu dibilang, kira-kira begini Ustadz, sekarang Ustadz pejamkan mata, lalu coba rasakan apa yang aku berikan. Diberikan, ditutupkan sorbannya itu di atas Ustadz itu tadi, ulama itu tadi. Akhirnya apa? Perasaan ulama tadi, dia sudah berada di luar pintu kamar mandi. Akhirnya dia ketuk kamar mandi, dia buka kamar mandi itu, lalu dia masuk di situ, dan di situ ada anduk, ada lap. Karena ada anduk, ada lap, dia setelah wudhu, dia pun membersihkan atau mengeringkan sebagian yang basah itu dengan kain anduk itu. Lalu pada saat itu terdengar suara. Kira-kira begini, Ustadz, sudah apa belum? Nah, kira-kira gitu. Lalu dijawab, belum. Nah, dibiarin dulu oleh pemuda yang sebelahnya tadi. Lalu ditanya lagi, sudah belum? Sudah. Begitu sudah, langsung diangkat. Sorbannya diangkat. Masih di situ dia. Tidak pergi kemana-mana, masih di situ. Tapi tangannya basah. Kemudian mukanya basah, kakinya basah karena wudhu. Heran dia, loh kok bisa? Aku duduk di sini ternyata. Perasaanku tadi aku ngambil air wudhu, tapi kok aku di sini? Tangan basah, muka basah, rambut basah, telinga basah, kaki basah. Aku berarti benar-benar ngambil air wudhu. Akhirnya ulama ini penasaran. Siapa sebetulnya pemuda itu? Akhirnya dituntutinya selesai sholat Jumat itu. Dituntutinya. Dan dia akhirnya masuk ke situ. Masuk ke tempat persis seperti yang dia lihat pada saat ditutup oleh kain tadi. Masya Allah. Seorang pemuda menyelamatkan seorang ulama yang pengen duduk di depan. Di sop depan. Karena dia tahu sop depan pahalanya lebih besar. Nah, akhirnya apa? Dituntut. Ternyata tempat yang ketika dia berwudu di situ sama, nggak ada bedanya. Tempatnya sama, gantungannya sama, gayungnya sama, persis seperti yang dia lihat pada saat kepalanya ditutup dengan serban tadi. Cuman dia nggak merasa ditutup dengan serban. Dia merasa telah berpindah dari tempat duduknya, kok ada di depan tempat berwudu. Nah, disitulah karomah seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan saf depan itu umpamanya saf paling depan setiap sajadah dikasih duit 100.000. Saf nomor 2 dikasih duit 50.000. Saf nomor 3 dikasih duit 25.000. Saya yakin itu berebut menuju saf ke depan. Hanya saja sayangnya tidak ada kelihatan pahala untuk saf pertama. Andai kan kelihatan pasti akan berebut. Nah, kita tidak boleh yang melakukan seperti itu, menjual akhirat untuk dunia. Karena apa? Nggak ada apa-apanya pahala harta dunia dibanding pahala akhirat itu nggak ada apa-apanya. Wa tijaraka ay tasarruf kafihi bairatun. Dan perdaganganmu kalau seperti itu, dunia engkau jual untuk akhirat, atau akhirat engkau jual untuk dunia, yang seperti itu engkau sia-sia. Halikatun, binasa engkau, gak dapat apa-apa. Dan ini adalah merupakan kinayah, merupakan majaz, sindiran. Sindiran apa? Terhadap ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa kok
Ilmu tidak bermanfaat karena ilmunya dipakai untuk mendebat, ilmunya dipakai untuk bangga-banggaan, sehingga akibatnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.